Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Wong Nusa Kambangan. Kode sahamnya TRJA, nama perusahaannya yaitu PT Transkon Jaya Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita ganti kode sahamnya TRJA, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Transkor Jaya Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir pernah menyentuh ke harga Rp600 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp153 per lembarnya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan terakhir. Dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan perdagangan terakhir itu tanggal 28 April 2022. Seperti itu. Jadi kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama periode 2 bulan terakhir ini. Apakah investor besarnya akumulasi atau distribusi? Karena di sini ada kenaikan, setelah itu ada penurunan yang sangat dalam. Apakah di fase penurunan ini barang yang dibeli itu sudah banyak yang dijual seperti itu, atau dilepas ke investor retail atau semi retailnya, kita tidak tahu. Jadi kita cek dulu sebentar datanya. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya TRJA. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 01 sampai bulannya Maret ya, 03 2022 sampai dengan tanggal 28 April atau 04 ya 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Transkon Jaya Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan lebih terakhir ini, 2 bulan terakhir ya, yaitu dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 28 April. Di periode ini, investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Jadi jumlah pembelian pada saat kenaikan ini itu lebih sedikit dibandingkan jumlah penjualan yang mereka lakukan. Jadi dikatakanlah di sini mereka beli 100.000 lot, di sini mereka jualan 500.000 lot seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan masif distribusi. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka harga sahamnya akan terus turun ke 150-an di level supportnya ya. Bahkan bisa terus turun lagi kalau investor besarnya di sini nanti tidak berhenti jualan gitu. Kalau terus terjadi masif distribusi, maka harga sahamnya bisa jadi ke 50. Oke, sekarang kita tutup dulu data transaksinya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Di sana rekan-rekan investor bisa bertanya seputaran investasi saham, apakah aksi dari investor besarnya di perusahaan-perusahaan yang Anda miliki, apakah sedang akumulasi atau distribusi, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Transkon Jaya Tbk ini 70% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 70% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 64,3%. Nah, ini porsi yang sudah berkurang ya, sudah tidak layak untuk investasi jangka panjang, namun sangat
baik untuk ditradingkan seperti itu. Karena kategori kepemilikan investor besar untuk ditradingkan itu seharusnya di atas 50% ya. Seperti itu, dan ini berada di atas 50% kalau untuk trading. Kalau untuk investasi sebaiknya di atas 75% kepemilikan minimal dari investor besarnya. Bisa juga di bawah 50% kalau untuk trading dengan catatan kepemilikan retailnya sedikit dan kepemilikan semi retailnya sangat banyak, seperti itu. Misalkan katakanlah investor besarnya cuma 10%, tetapi semi retailnya itu 80% retailnya, sisanya 10%. Nah, itu layak juga untuk trading seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 31,8%. Ini kategori kepemilikan retail yang sudah sangat besar ya, karena sudah melebihi 25%, di mana kepemilikannya di sini 31,8% itu sudah sangat besar sekali, melebihi ambang batas maksimum kepemilikan retail seperti itu. Jadi ini sudah sangat beresiko karena ketika harganya turun sangat dalam, ini kalau investor besarnya dan semi retailnya tidak mau memarkup, itu harga sahamnya tidak akan kemana-mana. Seperti ini kondisinya, sideways panjang. Ini untung investor besarnya dan investor semi retailnya mau markup seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, karena di sini masif distribusi, ya sebaiknya tunggu di level supportnya sini, ya di harga 150-an. Kalau investor besarnya masuk atau mulai akumulasi di sini, baru masuk seperti itu. Kalau investor besarnya belum akumulasi, sebaiknya jangan dulu masuk. Kalau di sini pun di level support masih distribusi, sebaiknya jangan masuk. Karena harga sahamnya bisa turun lebih dalam lagi. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Wong Nusa Kambangan. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.